Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Kultur Jaringan, Prodi Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Maliko Saleh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudulkan karakterisasi secara morfologi abnormalitas embrio somatik kelapa sawit atau Elais guinensis Jack dari eksplan daun. Dengan dosen pengampu Ibu Dr. Insinyur RD Selvi Handayani, SPMSI. Nama saya Fadila Ramadan dan rekan saya Aura Taskia Adila, Tri Sakinah Rangkuti, Wandriana, Yusdi Indasari, Baiklah, kita masuk ke pendahuluan. Kelapa sawit merupakan tanaman monoecious dan tidak dapat diperbanyak secara vegetatif dengan metode konvensional. Embryogenesis somatik adalah perkembangan embrio dari sel somatik sampai struktur yang menyerupai embrio zigotik yang dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Kausin mempunyai 2 peranan dalam perkembangan tanaman, yaitu pemanjangan sel pada jaringan tanaman seperti pada kelapa jagung atau ruas kacang, serta dalam pembalahan, diferensiasi, dan morfogenesis sel. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Anatomi Institut Pertanian Bogor, mulai September 2005 sampai Januari 2006. Bahan tanaman yang digunakan sebagai eksplan diambil dari daun muda yang belum mekar berasal dari pohon kelapa sawit yang telah dewasa, varietas unggul hasil seleksi, atau ortet terpilih. Bahan tanaman yang digunakan terdiri dari 3 klon, yaitu klon 638, klon 636, dan klon 558. Eksplan daun muda ditanam pada medium Murasigedan Sok atau MS yang ditambahkan 2,4D 100 mg per 1 dengan kinetin 0,1 mg per 1, arang aktif 2 gram per 1 air, kelapa 10% dan sukrosa 30 gram per 1 pada tabung untuk inisiasi kalus. Karakterisasi morfologi embrio somatik kelapa sawit, normal atau abnormal, dibedakan dalam 3 tahap. Yang pertama itu ada tahap globular. Tahap globular ini didasarkan pada bentuk dan bidang polaritasnya. Nah, yang kedua itu ada tahap hati. Pada tahap hati ini didasarkan pada pembelahan sel, simetri dan asimetri. Dan yang ketiga ada namanya tahap kotiledon. Tahap kotiledon ini didasarkan pada banyaknya jumlah kotiledonnya. Nah, hasil penelitian saya simpulkan bahwasanya itu ada kita lihat di atas tabel presentase abnormalitas embrio somatik kelapa sawit berdasarkan karakterisasi morfologi yang pertama, yaitu ada klon. Nah, klon ini yaitu dinobatkan beberapa sampel, yaitu sampel 368, 655, dan 363. Nah, ini ada beberapa ulangan. Ulangan yang pertama yaitu disebut dengan R1, dan ulangan yang kedua disebut dengan R2, dan ulangan ketiga disebut dengan R3. Meliputi normalnya kalus tersebut, kita lihat bahwasanya normal atau abnormalnya kalus yang terjadi pada R1 itu di klon 638 terdapat 17 kalus yang berkembang biak. Yang berkembang biak bergenerasi dengan cara yang bagus sehingga dia berwarna putih. Dan di 638 itu dia abnormal ya, sehingga dia terjadi browning. Nah, yang kedua itu ada 663. Di klon 663 ini ada di ulangan yang pertama itu ada 15 kalus yang bagus, dan ada juga kalus yang lainnya. Dan yang pada kalus yang 558 klon ini terdapat 10 kalus yang sama dari 20 kalus yang jadikan sampel dari 20 sampel tersebut, sehingga kedua itu diulang beberapa kali sampai 3 ulangan. Dan normal itu pada ulangan yang ketiga itu ada 13 kalus, dan ada 7, sehingga presentasinya itu 30 di 330. Nah, itu 33% yang normal, 27% yang abnormal, sehingga yang kedua yaitu presentasi 636 itu didapatkan 70% di normal dan 30% di abnormal. Yang ketiga itu di klon 558 terdapat 56% normal dan abnormalnya di 46%.
Ini adalah embrio somatik pada tahap globular. Nah, di sini ada pertumbuhan normal dan abnormal. Terdapat perbedaan yang signifikan antara pertumbuhan normal dan abnormal. Yang kita ketahui bahwasannya embrio somatik yang normal memiliki bentuk bulat serta berwarna krem dan putih kekuningan. Dapat kita lihat pada pertumbuhan yang abnormal terdapat beberapa kelainan seperti warnanya yang berwarna pink serta warna hijau dan juga ada bentuk bercak-bercak ungu yang ada pada gambar yang abnormal. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan teknik kultur jaringan. Tidak selalu menghasilkan tanaman yang identik dengan induknya karena selama proses kultur jaringan dapat terjadi variasi fenotipik baik yang disebabkan oleh perubahan genetik maupun epigenetik yang disebut variasi soma klonal. Keragaman genetik tanaman yang dihasilkan melalui kultur jaringan dapat diturunkan pada zuriat tanaman hasil generasi. Dari klon 638, 636, dan 558 menghasilkan embrio somatik pada tahap hati skutelar yang mempunyai variasi sangat beragam. Bentuk hati skutelar adalah normal, yaitu hati yang permukaannya halus, sedangkan bentuk hati skutelar abnormal mempunyai bentuk bercabang atau zigzag, permukaan kasar dan tidak polar. Variasi embrio somatik pada tahap kotiledon mempunyai bentuk yang sangat beragam. Hasil pemanjangan pada vaskuler primordium dan pembelahan sel paralel dapat memperbesar permukaan apikal dari lapisan embrio yang berperan penting untuk pembentukan primordia yang ditandai pembentukan hati stular selama transisi dari tahap globular ke hati. Karakteristik morfologi dari embrio somatik kelapa sawit dari tahap globular dan skuter dan kotiledon menghasilkan variasi yang sangat besar. Tingkat presentasi abnormalitas embrio somatik pada klon 638 27%, 636 30%, dan klon 558 46%. Kategorisasi normal dan abnormal dari klon 638, 636, 6558 pada masing-masing tahapan berbeda. Embrio somatik tahap global normal mempunyai bentuk bulat dan bipolar, sedangkan abnormal berbentuk lonjong, tidak beraturan dan tidak bipolar. Tahap hati normal mempunyai bidang polarisasi sel simetri, sedangkan hati abnormal memiliki bidang polarisasi tidak simetri. Tahap kotiledon normal memiliki satu kotiledon, sedangkan abnormal memiliki lebih dari satu kotiledon. Baiklah, adapun kesimpulan yang dapat saya sampaikan, bentuk morfologi embrio somatik yang abnormal bisa terjadi disebabkan faktor genetik atau epigenetik. Perubahan genetik karena perubahan set kromosom, jumlah kromosom, struktur kromosom, autogen, ekspresi dari karakter tersebut. Dapat ditingkatkan morfologi, fisiologi, dan biokimia. Sekian video dari kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.